Hanya Engkau yang layak, Tuhan Yesus, yang dimuliakan di tempat ini. Hanya Engkau yang layak diagungkan di tempat ini, Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kehadiran-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan, kemuliaan-Mu kami nikmati. Kami nikmati kasih-Mu Tuhan. Kami nikmati Engkau pada pagi hari ini, Bapa. Tuhan, kami percaya Engkau melihat setiap hati kami, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Hanya Engkau saja Tuhan yang dapat memenuhi setiap kami. Oleh sebab itulah Bapa, kami berdoa supaya kiranya Tuhan membuka mata rohani kami, meningkatkan Tuhan mata rohani kami untuk memandang kebesaran dan keajaiban-Mu yang ada di tengah-tengah kami pada saat pagi hari ini, Bapa. Dan kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu diberkati oleh Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang ada pergumulan mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya Tuhan, Engkau sendiri memanifestasikan kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan, sehingga tidak satu pun di antara kami yang terlewatkan. Kami semua dilawan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, dipermuliakanlah nama-Mu Tuhan di tempat ini. Roh Kudus ambil alih setiap hati kami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Hanya Yesus Kristus Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku. Ada sukacita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Baru-baru ini kita mengadakan, ya gereja kita mengadakan PPG, saudaraku. Saya sendiri diberkati oleh Tuhan. Ada pernyataan Bishop Bill Hamon begini, saudaraku. Hati yang percaya, firman yang ada di dalam hati kita yang kita percayai, dengan mulut mengaku, ya, itu menjadi kepemilikan kita. Ya, coba dulu kita buka Roma 10 ayat 10, saudara. Roma 10 ayat 10. Dikatakan di sini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan dikatakan oleh Bishop Bill Hamon begini, dengan hati orang percaya segala sesuatu menjadi benar di hadapan Tuhan. Ya. Dan dengan mulut mengaku menjadi kepemilikan kita. Saudaraku, dengan hati yang percaya segala sesuatu menjadi benar di hadapan Tuhan. Dengan mulut yang mengaku di sini artinya, saudaraku, sepakat dengan Tuhan, ya, untuk menyatakan firman-Nya. Dengan mulut yang mengaku, maka keselamatan menjadi bagian kita. Amen. Keselamatan menjadi milik kita, kesembuhan menjadi milik kita, pemulihan menjadi milik kita. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, iya, firman itu dikatakan, firman yang berkuasa itu, saudaraku, tidak jauh daripada, iya, hanya ada di dalam mulutmu. Kita lihat dulu di ayat yang ke-8. Iya, ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi apakah katanya firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Kalau bisa saya katakan begini, firman yang berkuasa itu dekat kepadamu, tidak jauh. Firman yang berkuasa itu yang melakukan mujizat, yang melakukan kesembuhan, yang melakukan pemulihan, yang melepaskan yang terikat, saudaraku, dekat kepada, ada di dalam hati, ada di dalam mulutmu. Amen. Dan di dalam hatimu. Amin. Oleh sebab itu, bagi kita setiap orang yang percaya, saudaraku,
Firman yang berkuasa itu ada pada saudara. Amin. Itulah yang menjadi kepemilikan kita ketika kita mengatakan firman Tuhan. Ketika kita mengaku dengan mulut kita, menjadi kepemilikan kita, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang 16 ayat 13 sampai 20 sampai ayat 19. Iya. Mari kita baca ayat 13 sama-sama. 3, 2, ya. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Amin. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita baca ayat yang ke-18, 3, 2, ya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Haleluya. Beri pujian kepada Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini janji Tuhan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan mendirikan satu jemaat, ya, dan alam maut tidak menguasainya, saudaraku. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memang tidak secara otomatis kuasa kita terima pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi pengalaman demi pengalaman ini akan membawa kita semakin kita terus dipakai oleh Tuhan. Amin. Dan itu, saudaraku, dinyatakan kepada Petrus baru digenapi di mana, saudaraku? Di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan sekian. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini sangat luar biasa. Saya berikan tema, saudaraku, di atas batu karang. Katakan, di atas batu karang. Saudara dan saya adalah jemaat yang dibangun Tuhan di atas batu karang. Amin. Di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Saudaraku, ini adalah pernyataan Tuhan, pewahyuan Tuhan Yesus kepada Petrus dan murid-muridnya, dan juga ini pewahyuan kepada kita, saudara. Saudara yang terkasih, kalau kita baca di ayat 13, setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kata orang. Ingat Bapak Ibu Saudara, setiap perkataan yang ada, yang kita keluarkan dengan mulut kita, digerakkan dari apa yang kita percaya. Setiap perkataan dan pengakuan kita yang datang dari mulut kita, itu datangnya dari hati yang kita percaya. Oleh sebab itu, kata orang, siapakah anak manusia itu? Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, ada yang berkata Elia, ada yang berkata Yeremia, ada yang berkata salah satu dari nabi. Itu kata orang. Karena orang itu belum percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Tetapi ketika dia bertanya kepada murid-muridnya,
siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Petrus langsung menjawab, apa dikatakan saudaraku? Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudaraku, ketika dia berkata demikian, langsung Yesus berkata, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus. Berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di surga. Kata menyatakan itu adalah suatu pewahyuan yang diberikan oleh Tuhan kepada Petrus. Dan atas pengakuan Petrus itu, saudaraku, Yesus menjanjikan akan mendirikan jemaat Tuhan di atas batu karang ini. Saudara yang terkasih di dalam kasih, iya, tolong tampilkan batu karang. Iya, gambar. Ini batu karang itu, saudaraku. Ini batu karang ini ada di Kaisarea Filipi, saudaraku. Dan di sana ada lubang yang disebut itu lubang alam maut. Dan di dekat ini, saudaraku, Yesus berkata kepada murid-muridnya, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Kaisarea Filipi adalah tempat pusat penyembahan dewa-dewa. Dan lubang ini, mereka percayai bahwa kelahiran Dewa Pan, saudara, kelahiran Dewa Pan. Dewa Pan ini berkuasa atas alam gunung saudara. Jadi saudaraku, mereka percaya itu. Dan Yesus mendeklarasikan dan menjanjikan bahwa dia akan mendirikan satu jemaat yang akan didirikan oleh Tuhan di atas batu karang itu, saudara. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, batu karang itu adalah Yesus itu sendiri. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus dikatakan di ayat yang ke-20, yang ke-18 dikatakan, engkau adalah Petrus. Di ayat sebelumnya Yesus menyebut Petrus itu apa, saudaraku? Di ayat 16, di ayat yang ke-17 dikatakan, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Simon bin Yunus itu adalah nama asli daripada Simon. Dan Petrus ini adalah nama yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Petrus. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 42, saudara. Kita baca 3:2-nya. Ia membawanya kepada Yesus. Artinya siapa itu? Andreas, saudaranya. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kepas, artinya Petrus. Yesus berkata kepada Petrus, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kepas, artinya Petrus. Kepas itu bahasa Arab, saudaraku, artinya Petrus. Arti Petrus apa, saudaraku? Batu. Batu kecil, batu-batu hidup. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, engkau Petrus. Tadinya Yesus berkata kepada Petrus, engkau Simon bin Yunus. Tetapi ketika dia berkata, engkau Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudaraku, dan Petrus, mewayangkan kita kepada, coba buka dulu. Yang pertama, saudara, yang pertama kita lihat di, saudaraku, di 1 Petrus 2 ayat 5. 1 Petrus 2 ayat 5.
Ya, 1 Petrus 2 ayat 5. Kita baca 3-2 ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita baca sama-sama saudara. 3-2 ya. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang disampaikan kepada Petrus untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan, dia berkata, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Amin. Saudaraku, kata kamu di sini itu bukan hanya kepada Petrus, bukan hanya jemaat Yahudi di Asia Tengah saudaraku, di Asia Kecil saudaraku, tetapi ini juga termasuk kepada saudara dan saya. Amin. Kita ini adalah batu-batu hidup. Oleh sebab itu mari kita baca, kita ganti kamu ini menjadi nama kita masing-masing. 3-2 ya. Dan biarlah Nelson juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Iya saudaraku, saya minta satu orang, Pak Ramli, membacanya dengan menyebut nama sendiri. Dan biarlah Ramli juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Amin. Sekali lagi kita baca dan menyebut nama kita masing-masing. 3-2 ya. Dan biarlah Nelson juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Iya. Kristus Yesus itu adalah batu karang. Kita lihat 1 Korintus 10 ayat 4 saudaraku. 1 Korintus 10 ayat 4. 3-2 ya. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Di sini dikatakan di sini dikatakan mereka. Siapa mereka ini saudaraku? Itulah jemaat yang akan dibangun oleh Tuhan. Jemaat yang akan dibangun oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudaraku, jemaat siapa saudaraku? Jemaatku. Gereja Kekari di sini adalah jemaat Tuhan. Amin. Amin. Secara keseluruhan eklesia, ini artinya eklesia saudaraku. Secara keseluruhan umat Tuhan di dunia saudaraku, ini eklesia, jemaat Tuhan. Dan juga termasuk gereja lokal, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, di situ Tuhan Yesus hadir. Amin. Dan saya percaya saudaraku, jemaat Tuhan adalah jemaat yang dikehendaki oleh Tuhan. Iya, saudaraku, coba lihat jemaat. Jemaat itu Yunaninya eklesia, menunjuk kepada suatu pertemuan dari umat yang dipanggil keluar dan disuruh berkumpul. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat itu dipanggil keluar, ya, kepada suatu pertemuan dari umat yang dipanggil keluar, disuruh untuk berkumpul. Ini secara umum bahasa Yunani artinya ini. Jadi setiap umat yang berkumpul
Itu disebut eklesia. Di perjanjian baru saudaraku, ya di perjanjian baru, ya dalam PB istilah ini terutama menuju kepada jemaat umat Allah di dalam Kristus yang berkumpul sebagai warga umat Allah dengan tujuan apa? Menyembah Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itulah sebabnya pentingnya pertemuan atau perkumpulan orang-orang percaya. Amin. Dan Tuhan mendeklarasikan saudaraku, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku akan hadir. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, Yesus hadir di tempat ini. Amin. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Saudaraku, karena siapa? Karena Tuhanlah yang mendirikan jemaat Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku, perlu ada pertemuan, perlu ada perkumpulan orang-orang percaya untuk menyembah Tuhan, baik di gereja secara korporat pada hari ini maupun di tengah-tengah keluarga saudaraku. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, itu adalah jemaat Tuhan. Dan Tuhan berkata di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat yang didirikan oleh Tuhan di atas batu karang, yang pertama saudaraku itu kokoh, itu teguh. Dan dikatakan alam maut tidak menguasainya, alam maut tidak menguasainya, bayang-bayang kematian tidak menguasainya. Ketika kita ada di dalam batu karang kita yang teguh, yang kokoh, itulah Yesus Kristus, bayang-bayang kematian tidak akan menguasainya, alam maut tidak menguasainya. Saudaraku, itulah sebabnya di gereja reformasi yang pertama saudaraku, mereka mengalami breakthrough di mana mereka dipakai oleh Tuhan. Saudaraku, ini janji Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Itu yang pertama saudaraku, bahwa kita adalah jemaat yang dibangun oleh Tuhan. Katakan, saya adalah jemaat Tuhan. Saya adalah jemaat yang dibangun Tuhan. Saya suka berkumpul dengan orang-orang percaya. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, selagi kita ada di komunitas jemaat Tuhan, ingat, alam maut tidak menguasainya. Ya. Di mana anak-anak Tuhan berkumpul di satu tempat, Tuhan sedang mendirikan jemaat dan Tuhan hadir di sana. Itu yang pertama saudaraku. Yang kedua saudaraku, iya, ada otoritas saudaraku. Ada otoritas, ada kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada jemaat Tuhan. Mari kita baca lagi ayat 18 saudaraku. Ya, ayat 19 kita baca. 3, 2, ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah janji Tuhan kita Yesus Kristus bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus, bagi orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia menyatakan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bapak Ibu Saudaraku, ada kuasa, ada otoritas yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Itulah sebabnya saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jangan batasi Tuhan yang ada di dalam diri saudara. Jangan batasi Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Karena apa? Ada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam saudara. Amin. Ini adalah pernyataan Tuhan saudaraku.
Itulah sebabnya saya katakan begini, saudara. Ketika kita menangkap firman Tuhan, firman itu harus bertanam di dalam hati kita, supaya firman itu berkuasa. Firman itu berkuasa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, janji Tuhan iya dan amin. Amin. Saudaraku, kita baca Matius 28 ayat 18. Kita baca, saudaraku. 3, 2 ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tidak otomatis kuasa itu ada pada kita, saudara. Kita harus hidup dalam apa, saudaraku, ketaatan. Hidup dalam ketaatan, percaya dan taat. Percaya dan taat. Ya, itulah sebabnya sebelum Dia menyuruh mereka pergi, saudaraku, mereka harus menunggu. Iya, mereka harus menunggu. Katakan menunggu. Iya, coba kita lihat Lukas 24 ayat 49. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Amin. Dikatakan kamu harus tinggal. Mereka percaya dan mereka harus taat. Katakan percaya dan taat. Ketika mereka disuruh langsung, saudaraku, mereka tidak akan bisa melakukan tugas itu. Ketika Petrus disampaikan, saudaraku, kepadamu, ya, kuberikan kunci kerajaan surga, tidak otomatis Petrus, saudaraku, dia berkuasa, tidak. Ketika ada pencobaan sama dia, bahkan dia menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi ketika Petrus menantikan janji Bapaknya bahwa dia akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, dia harus tinggal di kota itu, di Yerusalem, saudara. Maka apa yang terjadi? Perubahan, transformasi dialami oleh Petrus. Dan Petrus berkata kepada orang yang lumpuh, ya, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Orang itu berjalan. Saudaraku, inilah jemaat yang didirikan oleh Tuhan. Inilah janji Tuhan bagi gereja Tuhan. Apalagi di akhir zaman ini, Bapak Ibu. Ini janji Tuhan bagi kita. Amin. Katakan, ini janji Tuhan bagi saya. Ini janji Tuhan bagi saya. Jadi iman dan ketaatan itu, saudaraku, sangat diperlukan, saudara. Iya, saudaraku, konsep Mesbah Keluarga sering kita ikuti hari Kamis, amin. Jadi ada keluarga kami yang di Belitung. Ya, keluarga yang di Belitung itu adalah adik sambung saya, tinggal bersama dengan ibu sambung saya. Di tahun 1996, saudaraku, mama saya meninggal. Dan baru 3 tahun kemudian papa saya menikah kembali dengan ibu yang ada di Belitung, saudaraku. Saudaraku, ibu ini sebenarnya sudah kami kenal lama karena tinggal di kampung. Dan di kampung kami, ibu ini bersama 2 anaknya adalah pendatang. Dan kami sudah melihat memang ibu ini sudah lama kurang sehat.
Iya. Setelah menikah dengan papa kami, saudaraku, iya, ibu ini sudah sering sakit, saudaraku. Iya. Jadi adik kami yang dibawa ibu ini 2 orang putri, yang satunya setelah tamat SMA tinggal bersama dengan kami di rumah yang namanya Rita Pardini. Sering dulu disebut itu Rita Berhutagao, padahal dia itu Rita Pardini. Ya, sampai dia bekerja di sini dan menikah, saudaraku, dan dapat suami di Batam, saudaraku. Itulah yang tinggal bersama dengan lain kami di Belitung. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, 12 tahun yang lalu, kira-kira 2009, ibu kami ini sakit, saudara, dan di Kutacane nggak sanggup dibawa ke Medan. Iya, sudah kanker paru, tumor paru, saudara, sudah stadium 3, saudara. Dan ketika itu harus dikemo, saudara. Iya, jadi adik kami yang di sini yang tinggal bersama dengan kami pulang untuk merawatnya di rumah sakit. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ibu kami ini rindu untuk didoakan pada waktu itu. Iya, lalu dia menghubungi kami di Batam. Kami berdua, saudara. Tetapi sebelum kami berdua, saudara, satu hal yang saya sampaikan firman Tuhan itu dari tentang pengampunan. Iya, kalau iya, coba dulu ini dia yang baru, ya itu nanti aja, jangan dulu. Iya. Jadi coba dulu Matius 6 ayat 14 kita baca, ya. Matius 6 ayat 14 dan 15. Kita baca 3-2 ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahan. Jadi saudara yang terkasih, saya diingatkan tentang pengampunan pada masa itu. Dan coba lihat di Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16. Kita baca 3-2 ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Saudara yang terkasih, saya sampaikan firman Tuhan, karena bagaimanapun kalau ibu tidak mengampuni orang yang bersalah kepadamu, iya, bagaimanapun doa kita satu malam suntuk, Tuhan tidak akan jawab. Saya katakan demikian. Tetapi kalau ibu mengampuni orang-orang yang bersalah, melepaskan pengampunan dan minta pengampunan dari Tuhan, kita berdoa. Waktu itu kita berdoa di telepon saudara. Dan apa yang terjadi? Kemo pertama, kedua, ketiga berat. Kemo keempat, saudaraku, dokter mengatakan, iya, tumor ibu sudah tidak ada lagi. Ibu sudah sembuh. Beri pujian kepada Tuhan. Pada waktu itu, saudaraku, ibu kami ini sembuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tanggal 15 kemarin, tanggal 15 Oktober kemarin, saudaraku, selama 3 hari di rumah, ibu ini sakit perut. Karena apa? Tidak BAB, tidak buang angin. Tidak BAB, tidak buang angin. Akhirnya dilarikan ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, langsung bawa UGD, saudara. Coba lihat tadinya gambar itu, saudaraku. Adik kami yang di Belitung menghubungi saya di WA saya itu tolong doakan, mama sedang sakit. Sekarang kami di rumah sakit. Waktu itu langsung saya telepon, ya, video call, karena ibu ini sedang di check up. Di alat-alatnya itu, mana alat-alatnya itu? Iya, ini alat-alatnya di check up, saudaraku, iya, dipoto semuanya. Rupanya di dalam perut ini, di dalam usus ini ada pengerasan.
sehingga tidak bisa buang angin dan tidak bisa BO, tidak bisa BAB. Menurut dokter saudaraku, kalau ini tidak ya akan dioperasi. Pada tanggal 17 saudaraku, adik kami menghubungi saya video call. Pada waktu itu hari Minggu jam 3 saudaraku. Saya sampaikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Jimmy pada hari Kamis. Firman yang berkuasa. Firman yang berkuasa itu kita mendengar, baru apa lagi? Menerima dengan lemah lembut di dalam hati. Sebelum menerima dengan lemah lembut di dalam hati, buanglah semuanya yang kotor katanya. Yang kedua, buanglah semuanya yang kotor. Segala kejahatan itu buanglah semuanya itu. Dan terimalah dengan lemah lembut firman Tuhan tertanam di dalam hati yang berkuasa menyelamatkan. Dari Yakobus pasal berapa itu? Pasal 1 ayat pasal 1 Pak itu. Firman Tuhan. Sudah pasal 1. Jadi yang berkuasa menyelamatkan. Saudaraku, coba lihat dulu Yakobus 1 ayat 20. Yakobus 1 ayat 20. 21. Coba kita baca 32 ya. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Amin. Kata menyelamatkan di sini saudaraku itu sangat dalam artinya. Bukan hanya menyelamatkan kita masuk surga, tetapi menyelamatkan kita dari segala bayang-bayang kematian, menyelamatkan kita dari segala sakit penyakit, menyelamatkan kita dari segala malapetaka saudaraku. Firman Tuhan berkuasa di dalam hati kita. Tetapi apa dikatakan? Buanglah semuanya itu, segala yang kotor, yang jahat, buang semuanya itu, dan terima dengan lemah lembut firman Tuhan tertanam di dalam hati. Saudaraku, jam 3 kami berdoa di hari Minggu saudaraku. Jam 12 saudaraku, ibu ini bisa BAB, bisa BON, bisa BAB saudaraku, bisa buang angin saudaraku, bisa kebenaran tadi. Beri pujian kepada Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Saudaraku yang terkasih, Tuhan kita ajaib. Amin. Amin. Dia menyatakan dirinya kepada jemaat dan dikatakan Allah mau tidak berkuasa atasmu, dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau larang di bumi dilarang di surga. Saudaraku yang terkasih, oleh sebab itu percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Terimalah rema dari Tuhan dan tanamkan itu di dalam hatimu. Renungkanlah itu siang dan malam firman Tuhan. Serangan iblis yang sering dipakai bagi kita anak-anak Tuhan adalah melalui sakit penyakit, melalui krisis ekonomi, melalui situasi keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Itu rencana, itu serangan iblis. Supaya apa? Supaya kita tidak percaya lagi kepada Tuhan, supaya kita meragukan Tuhan itu apa ada tidak. Ketika kita ragu janji Tuhan bahwa kesembuhan terjadi, akhirnya kita membelakangi Tuhan. Ketika kita membelakangi Tuhan, kita sedang dipengaruhi setan saudaraku. Inilah yang menghancurkan jiwa kita, bahkan menghancurkan keselamatan kita. Oleh sebab itu pegang firman Tuhan saudaraku. Renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, perkatakan firman itu. Apa yang ada di dalam hatimu, percayalah itu dan perkatakan. Itu menjadi bagianmu, itu menjadi milikmu saudara. Itu menjadi keselamatan bagimu, itu menjadi pemulihan, itu menjadi kesembuhan, itu menjadi berkat bagi kita saudara.
Itu janji Tuhan kepada kita. Dan yang ketiga, saudaraku, jemaat yang dibangun di atas batu karang, dia diberkati oleh Tuhan, berbahagia dan diberkati. Mari kita baca kembali, saudaraku, ayat yang ke-17. Kita baca 3:2-nya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di surga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kata berbahagia ini, saudaraku, coba buka. Ya, kata berbahagia ini artinya, saudaraku, kalau bahasa Yunani makarios, penuh bahagia, penuh berkat. Amin. Amin. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, diberkatilah engkau Simon bin Yunus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebahagiaan kita yang terbesar itulah pribadi Yesus Kristus. Amin. Pribadi Yesus yang diberikan kepada kita, yang dikaruniakan Allah kepada kita. Saudaraku, itulah sebabnya kebahagiaan kita tidak ditentukan situasi yang akan binasa, tidak ditentukan harta yang kita miliki, tidak ditentukan apapun yang tidak akan kita bawa ke surga. Kebahagiaan kita yang terbesar itulah Yesus Kristus. Berkat yang kita terima yang terbesar itulah Yesus Kristus. Itulah sebabnya Yesus berkata kepada Simon bin Yunus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di surga. Kata menyatakan, saudaraku, coba lihat. Ya, slide berikutnya, saudaraku. Slide berikutnya menyatakan. Kata menyatakan, saudaraku, ini apokalupto dalam bahasa Yunani, yaitu mewahyukan, membukakan. Saudaraku, ketika kita membaca firman Tuhan ini setiap hari, tidak semuanya Tuhan menyingkapkan, membukakan rema bagi kita. Ada rema yang diberikan. Mungkin itu satu kata, mungkin itu satu ayat, saudaraku. Itulah yang menjadi rema. Itulah yang kita renungkan, saudaraku. Itu yang kita percaya dan itu kita perkatakan. Ketika rema itu kita dapatkan dan kita perkatakan, kita renungkan, kita taat melakukannya, saudaraku, maka saudaraku akan berbahagia, akan diberkati oleh Tuhan. Jadi berkat kita yang kita terima, saudaraku, kebahagiaan yang kita terima, tergantung rema yang kita terima dari Tuhan, tergantung pewahyuan yang dari Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, bacalah firman Tuhan. Amin. Bacalah firman Tuhan tiap hari. Minta Tuhan, apa rema Tuhan, apa penyataan Tuhan kepada saya pada hari ini. Saudaraku, mungkin kita bisa membaca satu pasal, dua pasal, tetapi harus ada rema yang kita dapatkan. Jadi ketika kita mendapatkan rema, itulah yang kita tanamkan di dalam hati kita. Itulah yang kita renungkan siang dan malam, sampai rema itu digenapi, sampai rema firman Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan saya percaya itu pasti digenapi Tuhan. Karena siapa yang berjanji? Karena Tuhan yang berjanji. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bangkit berdiri, saudaraku. Iya, saya undang present worship. Kita nyanyikan baiknya, ku percaya. Ku percaya.
Ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu. Katakan kepada Yesus, aku bersyukur kepadamu. Aku bersyukur kepadamu. Aku adalah jemaat yang Tuhan berikan. Aku adalah jemaat yang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkau Tuhan, batu karang yang teguh, batu karang yang teguh, batu karang yang kokoh. batu karang yang kokoh. Biarlah kami tetap tinggal di batu karang itu. Biarlah kami tetap tinggal. Biarlah kami percaya kepada Tuhan Yesus. Biar kami tetap percaya kepada Berpegang teguh kepada firman yang hidup, berpegang teguh pada yang berkuasa itu yang berkuasa untuk menyelamatkan kami. untuk menyelamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Terima kasih Tuhan Yesus bahwa janji-Mu, bahwa janji Allah mau tidak menguasainya. Allah mau tidak menguasai. Allah mau tidak menguasai kami. Allah mau tidak menguasai. Engkau memberikan kami otoritas Engkau memberikan kami dan kuasa di dalam nama dan Yesus. kuasa di dalam Engkau juga memberikan kami kebahagiaan Engkau memberikan dan kami berkat yang daripada Tuhan. dan berkat dari Kebahagiaan kami yang terbesar Tuhan adalah pribadi Yesus Kristus. adalah pribadi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapak. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Hamba percaya Kau taruhkan di dalam hati umat-Mu Bapa. Amin. Kami menjadi jemaat yang kokoh, Amin. yang teguh, dan yang memiliki otoritas dan kuasa. Dan kami diberkati, kami berbahagia. Kami terima dengan iman di dalam hati kami firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.